Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salid Sanadi Akunaita, NIM 4304023101, Program Studi Psikologi Islam, UIN Salatiga. Hari ini aku mau mengulik sedikit buku berjudul Psikologi Islam, karya Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Buku ini memiliki 15 bab yang sangat amat menarik. Tapi hari ini aku akan mengulik 1 sampai bab 6 saja. Bab 1 tentang konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan berupa kemampuan berpikir yang melebihi jenis makhluk lainnya. Dalam pandangan ini, manusia memiliki peran dan fungsi sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Manusia juga memiliki potensi beriman kepada Allah dan berakhlak baik. Dalam pandangan psikologi, manusia memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya ya. Manusia memiliki unsur perasaan, akal, jasmani yang saling terkait dan harus seimbang dalam kehidupannya. Meskipun manusia memiliki kesamaan dengan makhluk lainnya, namun perbedaan itu terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk lainnya. Manusia juga memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi dalam Islam. Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna dan juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai hamba Allah di khalifah di bumi ini. Psikologi Islam memiliki peluang yang besar untuk berkembang karena adanya kompleksitas permasalahan kehidupan saat ini yang membutuhkan pendekatan psikologi yang berlandaskan agama. Selain itu, meningkatnya jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang membuka program studi psikologi Islam juga menjadi peluang bagi perkembangan disiplin ini. Namun, terdapat beberapa hambatan yang perlu dihadapi dalam perkembangan psikologi Islam. Salah satunya adalah adanya serangan dan bantahan dari para psikolog konvensional yang mempermasalahkan epistemologi psikologi Islam. Selain itu, masih minimnya jumlah akademisi dan peneliti yang percaya diri dan mengusung psikologi Islam sebagai sebuah aliran baru juga menjadi hambatan. Selain itu, masih terbatasnya kajian penelitian yang dilakukan di bidang psikologi Islam juga menjadi tantangan. Diperlukan lebih banyak peneliti yang dilakukan oleh para akademisi dan peneliti di perguruan tinggi untuk memperkuat mengembangkan psikologi Islam. Meskipun demikian, dengan adanya kesadaran dan pentingnya pendekatan psikologi Islam yang berlandaskan agama, psikologi Islam memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi krisis kejiwaan dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu bab 3 ada psikologi barat dan psikologi Islam. Dalam psikologi terdapat persamaan dan perbedaan antara psikologi barat dan psikologi Islam tentunya. Persamaan antara psikologi barat dan psikologi Islam terletak pada objek kajiannya, yaitu manusia dan perilaku manusia. Keduanya mempelajari tingkah laku manusia sebagai tampilan dari jiwa manusia. Dalam mencari pengetahuan, baik psikologi barat maupun psikologi Islam menggunakan metode ilmiah seperti eksperimen, observasi, wawancara, dan lainnya. Namun, psikologi Islam juga mempergunakan keimanan dan akal sebagai pendekatan tambahan dalam mencari pengetahuan. Namun, terdapat perbedaan antara psikologi barat dan psikologi Islam.
Dalam objek kajiannya, psikologi barat cenderung menggunakan objek seperti hewan dalam penelitiannya. Sementara itu, psikologi Islam lebih fokus pada manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan berhadapan tinggi. Dalam cara mencari pengetahuan, psikologi barat lebih mengandalkan ilmu sekuler dan teori-teori yang dikaji secara ilmiah. Psikologi Islam selain menggunakan metode ilmiah juga mengandalkan Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber pengetahuannya. Perbedaan yang signifikan terletak pada arah perkembangan jiwa manusia. Psikologi barat cenderung mempelajari gejala jiwa dan perilaku manusia, sementara psikologi Islam mengakui adanya dimensi rohani dan spiritual dalam perkembangan jiwa manusia. Psikologi Islam juga lebih mengintegrasikan aspek kejiwaan, fisik, biologi, lingkungan sosial budaya, dan rohani dalam pemahaman tentang manusia. Dalam keseluruhannya, psikologi Islam dan psikologi Barat memiliki persamaan dalam objek kajiannya dan cara mencari pengetahuannya. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan arah perkembangan jiwa manusia. Lalu masuk ke bab 4, yaitu metode dan pendekatan psikologi Islam. Dalam psikologi Islam terdapat beberapa metode yang digunakannya, yaitu yang pertama ada metode keyakinan. Metode keyakinan ini menggunakan wahyu ilahi sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan. Yang kedua ada metode rasionalisasi, yaitu menggunakan akal pikiran manusia untuk memahami dan merespon wahyu ilahi. Yang ketiga ada metode otoritas, yaitu mengandalkan pengetahuan dan pengalaman dari para ahli dan pakar dalam bidang tertentu. Dalam penelitian psikologi, itu ada beberapa metode yang digunakan, antara lainnya yang pertama ada metode observasi, yaitu mengamati dan mencatat fenomena kejiwaan secara sistematis. Yang kedua ada metode eksperimen, yaitu menggunakan perlakuan khusus untuk menguji hipotesis dan mendapatkan data yang akurat. Yang ketiga ada metode angket, itu mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Yang keempat ada metode klinis, yaitu metode mendiagnosis dan merawat gangguan kejiwaan melalui pengamatan dan wawancara yang mendalam. Yang kelima ada metode biografi atau autobiografi, yaitu mempelajari riwayat hidup seseorang dan menganalisis pengaruh agama dalam kehidupannya. Pendekatan yang digunakan dalam psikologi Islam meliputi pendekatan struktural, fungsional, psikoanalisis, dan lain-lain. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami tingkah laku dan kehidupan manusia berdasarkan agama Islam. Kita masuk ke bab 5, yaitu jiwa atau nafas dalam perspektif Islam. Jiwa atau nafas memiliki pengertian yang beragam dan beberapa tingkatan dalam psikologi Islam, ya. Yang pertama itu ada jiwa Rabbani, adalah jiwa yang menerima pencerahan dalam jiwa yang menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan. Jiwa insani yang berada di antara jiwa Rabbani dan jiwa hewani, kadang cenderung kepada kebaikan dan kadang cenderung kepada kesesatan. Jiwa hewani cenderung kepada hawa nafsu dan perbuatan buruk. Untuk menjaga jiwa agar tetap baik dan sehat, langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah mempraktekkan ajaran agama, beribadah dan berzikir, memperbaiki hubungan sosial, membaca dan memahami Al-Quran, menghindari dosa dan maksiat, serta mencari bimbingan dari ahli agama. Dengan menjaga jiwa agar tetap baik dan sehat, seseorang dapat menghindari pengaruh negatif dalam hidup dengan makna dan manfaat yang lebih baik. Lalu kita masuk ke bab 6, yaitu bab terakhir yang berjudul kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Dalam Islam, kepribadian adalah integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku baik atau buruk. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian yang membuat seseorang menjadi insan kamil dengan pola takwa. Fitrah manusia mengacu pada sifat-sifat alamiah dan bawaan manusia. Kepribadian manusia dapat mengalami fluktualisasi iman yang naik atau turun. Kepribadian
juga dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor seperti bentuk tubuh, tipe kepribadian, dan faktor sosial. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengarahkan fitrah manusia sesuai dengan ajaran agama. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang bab 1 dari bab 1 sampai bab 6 buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan SPDI MA. Saya akan mengutarakan kelebihan dan kekurangan dari buku karya Bapak Agus Hermawan ini. Yang pertama, kelebihannya adalah dari buku karya Bapak Agus Hermawan yang saya suka adalah pembahasannya itu sangat lengkap ya. Pembahasannya sangat lengkap karena disertai juga hasil observasi beliau. Lalu kekurangan dari buku ini adalah cover buku yang kurang menarik untuk dibaca anak-anak muda generasi Z seperti sekarang. Jadi minat bakat anak-anak generasi sekarang untuk membaca buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan ini sedikit menurun. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.